kalau sabar itu nggak ada batasnya, pun pahalanya juga demikian. Makanya sabar itu bisa dikatakan sabar ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Ujiannya sering mendadak. Materi-materi udah Allah berikan itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kata Allah, lihat Al-Baqarah 155, dan pasti kata Allah, kami uji kamu. Jadi jangan kaget kalau kita ujian dulu, cobaan emang di dunia tempatnya itu. Tetapi ingat, ketika Allah memberikan ujian kepada hamba yang beriman, ketahuilah itu satu alamat Allah cinta kepada kita dan Allah mengangkat derajat kita di ujian itu. Ya. Makanya orang-orang beriman ketika ditimpa ujian, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi menumbuhkan dan tetap dalam sikap sabar dan tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian, nah ini Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah. Jadi gini saudara, kalau kata Rabb ini kan udah populer, orang taunya Tuhan maknanya. Padahal Rabb ini artinya bisa yang mengatur, yang mengelola, yang memanage, yang menguasai semua hajat makhluk di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rabb ini seakan dengan kata tarbiyah. Kita dalam genggaman Allah ini yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa fil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Pergantian malam dan siang ini nggak mungkin kalau mereka mengatur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kematian kita, jodoh kita, ada yang mengatur. Ini semuanya Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di dalam surah Fussilat ya. Lalu yang berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Coba bareng-bareng nih doanya nih. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, berikanlah keistiqomahan pada kami. Saya rasa ini jamaah doa ini pendek, harus kita hafal itu. Jadi kalau saya sering berdoa kalau lagi ngajar, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila, ini doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas sehingga dia paham Quran. Nah ini kalau kita biar istiqomah, coba kita minta sama Allah. Sebab Allah adalah Rabb yang maha segala-galanya. Allah yang mengatur kehidupan kita semua. Allah yang mengelola semuanya. Di malam yang baik ini kita minta sama Allah ke depan agar Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, ya Allah permudah segala apa yang kita inginkan, berikan Allah berikan kita kesehatan panjang umurnya. Jadi Allahumma anta rabbuna, coba Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Apa ini? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami yang mengatur kami, yang membinasakan kami, ya, yang segala-galanya, yang memberikan A sampai Z. Ya Allah, berikanlah istiqomah pada kami. Farzuqna istiqomah. Minta saudara. Kenapa? Doa itu Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan. Nah ini ya luar biasa ini. Nah ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Ya Allah, hamba atau aku memohon agar dapat mencintaimu. Nah, ini kalau saya bacakan kalimat Arabnya, ya Allahumma inni as'aluka hubbaka. Nyampe situ. Ya Allah, sesungguhnya hamba boleh memohon agar dapat mencintai wa hubba ma yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin, dan mencintai amal yuqarribu, yang dapat mendekatkan ila hubbika, diriku kepada cinta. Masya Allah. Ini hadis Nabi yang merupakan satu doa. Kayak kita di sini kalau selesai fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, itu hadis Nabi. Tapi kalau substansinya adalah doa permohonan. Ini kita ya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Jadi pernah saya katakan, jamaah jangan pernah berhenti berdoa, ketok terus ketok rumah Pak Haji Dadang, ketok rumah Pak Pika, ketok rumah Pak Haji Rahman, ketok rumah Pak Jamal, ketok terus pasti suatu saat dibukakan. Kan ditanya gerangan apa maunya nak gitu. Kalau seorang anak ayahnya dapur ikut sampai kesel bapaknya. Oh, bilang dong. Jadi terus kita pun harus sampai menangis. Makanya nanti lihat di surah Al-A'raf ayat 180. Surah yang ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, kalau ada Al-Qur'an sebut namanya. Makanya saya sering ngajarin kepada anak-anak itu ucapin Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah, ya Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mubin, Ya Muhaimin. Itu minta sama Allah, suruh minta melalui Asmaul Husna. Oh ini ya, minta Allah ini yang sekalian. Jadi kalau orang berdoa nggak ada istilah rugi, karena doa itu wajib. Walaupun belum tergabung, dapat pahala dengan berdoa. Ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, ini doa juga yang sangat pendek juga. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Barang-barang ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang mampu membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku berada di dalam agama-Mu. Ini Nabi yang ngomong, Masya Allah. Nah, jadi kita perbanyak-banyak doanya sekalian agar tetap istiqomah. Nah, Ramadan segera pergi. Nah, ini nanti dilihat kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wahai hamba Allah, bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk berangkat. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali saat-saat yang singkat. Tinggal 2 hari lagi kita terawih besok terakhir, malam Rabu. Ya, Masya Allah. Terakhir besok pagi kita malam Rabu terakhir. Sangat singkat. Itu malam Kamis yang topiknya udah bukan Ramadan lagi ya. Udah masuk itu Syawal. Coba ya Allah. Makanya nggak ada salat tarawih kan? Barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama ini, hendaklah yang menyempurnakannya. Sempurnakan dengan zakat fitrah, sempurnakan dengan ibadah. Barang siapa yang sebaliknya, hendaklah ia memperbaiki dalam waktu yang masih tersisa,
Karena ingatlah, amalan itu dinilai dari akhir. Beruntung kita dapat melakukan kegiatan itikaf. Ya Allah, kalau nggak ada program ini mana kita banyak yang ngasih itikaf. Karena itikafnya banyak yang di mall, di pasar. Kalau di masjid banyak yang cepat-cepat sekali. Ramadan kan 11 bulan lainnya. Pahami hakikat Ramadan. Ramadan bukan seremonial. Ramadan adalah motivasi. Ramadan sebagai inspirasi. Jadi seakan-akan itu seluruh bulan setahun Ramadan semuanya. Ini adalah buah istiqomah kalau diamalkan semuanya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu jangan sekalian, dia udah mulai dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah Ramadan semuanya. Salat berjamaahnya rajin, sedekahnya rajin, tilawahnya rajin. Nah, ini tanda-tandanya nih, ya, amalan puasa itu apa itu? Membiasakan berpuasa setelah berakhirnya puasa dalam bulan Ramadan, ya. Kemudian menjadi insan yang lebih baik berbanding sebelumnya, melakukan kebaikan yang lain setelah selesai melakukan kebaikan sebelumnya, berterusan amalan walaupun sedikit berbanding amalan yang banyak yang terputus. Dengan kata lain, tanda-tanda inilah yang dibawa terus diamalkan di luar daripada bulan suci Ramadan. Ya. Berpisah dengan Ramadan. Masalahnya bukan ketika Ramadan meninggalkanmu, masalahnya adalah ketika engkau yang meninggalkan Ramadan. Masalahnya bukan ketika Ramadan meninggalkanmu, masalahnya ketika engkau yang meninggalkan Ramadan. Ramadan kalau pergi dia akan kembali. Tapi kalau engkau yang pergi, kau takkan kembali, maka tambahlah perbuatan. Kita bisa wafat nih, tetap Ramadan besok ada. Kita udah nggak ada yang besar. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kamu bertemu dengan Ramadan, jadikan seakan-akan itu Ramadan yang terakhir dan terbaik buat kamu. Masya Allah, luar biasa. Jadi gini sih teman-teman sekalian ya. Ya kalau kita berbicara manusia memang orang heterogen macam-macam, imannya fluktuatif seperti itu. Kita akan menyimpan sebuah batang emas karena kita tahu iman berharga luar biasa. Jadi kan Allah pilih dari 12 bulan ini, Allah pilih Ramadan, bulan yang sangat istimewa buat kita. Semua ini tamunya udah datang dicuekin, nggak mau diajak dialog, nggak dikasih kue, nggak diajak berbincang, nggak dikasih. Jadi tamu cepat-cepat pulang. Artinya banyak saudara kita pas mau terakhir ini banyak yang lepas. Arahnya bukan lagi ke masjid, lebih sibuk ke pasar, berurusan duniawi seperti itu. Ini mas sekalian, ya. Nah, jadi ini Pak mumpung 2 hari minta sama Allah, ya Allah, gerus hapuskan seluruh dosa-dosa hamba, mulai dari akhir balik sampai detik ini. Mau dosa yang besar, yang kecil, dosa yang nyata, maupun dosa yang kami sembunyikan. Kami sering memakan harta orang lain, mata sering memandang maksiat, telinga gembira dengan aib orang lain, kaki melangkah menuju maksiat. Allah luar biasa. Begitu dari ujung kaki ujung rambut itu maksiat ini. Inilah bulan yang bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita. Banyak orang ketika bahagia mendekati yang dicintainya, senang kan? Kita kalau ketemu kekasih kita, luar biasa. Kalau kita jalan sama pacar kita dari sini ke Kerawang, berdua-dua nggak ada capek, luar biasa. Karena cinta seperti itu. Nanti lihat saudara di surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kita benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Jadi ikuti kebiasaannya, ikuti sunnahnya. Ini yang mendatangkan cinta Allah SWT kepada kita. Ya. Banyak orang ketika bahagia mendekati yang dicintai, namun ketika sedih mendekati, namun ketika sedih mendekati yang mencintainya. Wahai manusia, kami akan menguji kalian dengan kesempatan dan kenikmatan untuk menguji iman kalian, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nanti lihat surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi yang namanya ujian bukan hanya keburukan, kebaikan pun ujian. Wa nabluukum
bisyarri wal khair, dan kami uji dengan keburukan dan kebaikan. Jadi sehat itu juga ujian, sehat juga ujian, cantik juga ujian, kedudukan juga ujian, semuanya ujian. Ya. Untuk apa itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ramadan sudah hampir finish. Harusnya kita menangis. Ini mana menangis banyak mananya. Ya. Bagaimana bisa seorang mukmin tidak meneteskan air mata ketika berpisah dengan Ramadan? Orang ini ada satu kesan yang luar biasa gitu. Kan nggak mungkin kita besok jam 11 di sini malam Jumat mau apa di sini? Ada kesan itu kan? Kita pernah sahur bareng, kita pernah makan bareng, gitu kan ya bahasanya. Akan nangis kita. Jadi saudara kalau lihat slide ini jangan pakai mata, pakai hati. Ini yang berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, kitabnya ada Latiful Ma'ad. Bagaimana bisa seorang mukmin tidak menetes air mata ketika berpisah dengan Ramadan? Ya kalau yang lain puasa enggak, tarawih enggak, sedekah enggak, berat menangis. Kalau menangis berat. Tapi kalau orang yang merasa rindu dengan Quran, rindu berbakti, menjadi khidmat, seakan ya Allah ini terputus kebaikan saya gitu. Saya bisa melayani si A, si B, saya yang tadinya sering memberikan suatu saya itikaf. Itu kan nangis Ustaz. Makanya sahabat-sahabat nangis itu macam-macam nangis. Kenapa nangis sahabat? Takut puasanya ditolak, takut tarawihnya ditolak, takut sedekahnya ditolak. Nangis. Yang sudah kenapa menangis? Takut tahun depan nggak bisa Ramadan lagi. Mungkin hari ini saya bisa tatap muka dengan saudara, nggak tahu besok. Pak Jamal, Pak Fika, kita semuanya bisa. Allah, itu yang paling menangis. Makanya orang kalau ingat zikrul maut, masya Allah, akan mudah nangis. Pakai mata batin. Bagaimana nggak nangis bulan ini yang dapat menghancurkan dosa-dosa kita? Bagaimana nggak nangis bulan ini kita diajarkan untuk merasakan penderitaan orang-orang fakir miskin? Wah nggak enak kalau lapar ya, diajarkan bulan ini. Kita mungkin sebulan doang lapar begini, tapi mereka bukan hanya sebulan, 3 bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan setiap harinya akan nangis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya seperti ia cinta kepada dirinya sendiri. Saudara, enggak ada Pak. Kalau sore-sore di bulan ini masih takjil berbuka, kecuali bulan Ramadan. Anda enggak orang yang sore-sore kasih nasi bok padang 200 tiap hari? Enggak ada. Kecuali di bulan Ramadan. Kita akan menangis kalau kita betul tahu betul keistimewaan, kemuliaan, keagungan Allah. Turun malaikat Jibril turun kepada kita, Allah. Sedangkan ia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi. Allah. Ini yang sebenarnya. Nanti baru kita bahas ya. Baik. Nah, dari udah ya. Aku lihat Ramadan kian menjauh, lalu aku kejar atas menyapanya. Hendak kemana? Dengan lembut ia menjawab, aku akan pergi, mungkin jauh dan sangat lama. Jumpa lagi setahun mendatang. Jika tidak di tempat yang sama,